Selamat siang, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan ya tentu saja ya, dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store atau Apple App Store. Dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Jadi untuk Anda yang ingin mengupdate informasi tentang seminar-seminar online yang kami selenggarakan, Anda bisa cek di aplikasi mobile kami dan website kami di indonesiabelajar.id. Oke. Baik, sahabat pembelajar, di seminar online siang hari ini adalah hari Kamis, jam 2 siang. Ya. Kita ada kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah, saya panggil Mas saja ya, Mas Danang Priyadi, SPD MMCTM, yang sudah hadir di tengah kita. Selamat siang, Mas Danang. Selamat siang, salam Danang. Datang untuk menang. Wes, luar biasa. Salam Danang itu singkatnya Danang datang untuk menang. Ya. Dan itu sudah menang berkali-kali ya Mas ya. Waktu SD saya juara 1, waktu SMP saya juara lomba matematika, waktu SMA juara menulis naskah drama radio, waktu kuliah saya juga lulus tercepat terbaik, bahkan saya mendapatkan highest award for achievement in English speaking dari Dale Carnegie, dan juga mendapatkan certified theocentric motivator, serta banyak lagi. Saking banyaknya nggak bisa disebutin satu persatu ya Mas ya. Oke Mas Danang, luar biasa. Nggak cukup ya. Oke Mas Danang, sahabat pembelajar, Mas Danang ini adalah storyteller, writer, apalagi Mas? Ini juga disebutin banyak lagi ya. Ya, author. Jadi kalau storyteller itu saya kan pernah diundang mendongeng atau ngajarin mendongeng dari Sabang sampai Merauke. Jadi pernah diundang sampai Merauke, ke Bangka, ke Surabaya. Jadi mengajari guru-guru untuk bisa mendongeng sehingga kalau mengajar itu menjadi enak, dimulai dengan mungkin seperempat jam mendongeng dulu. Kalau anaknya dibuat senang, makanya pelajaran mudah. Saya pernah menjadi guru, itu ujian NEM itu rata-rata anak-anak didik saya itu bisa 8 sampai 8,5 rata-rata. Itu bukan karena karena di belajarnya enak, sehingga kalau enak dengan gurunya, pelajaran jadi enak, gampang. Bahasa Inggris pun NEM bisa 9,8, itu karena kita caranya ngajar bagaimana gitu. Oke, luar biasa ini. Tapi siang hari ini kita nggak bahas tentang, padahal penasaran juga nih bagaimana Mas sedang melakukan storytelling ya. Lain kali kita bisa khusus. Lain kali ya. Khusus bahas, untuk itu. Bahas itu ya. Ini menarik itu juga ya. Ya, mendongeng ya. Baik untuk anak didiknya maupun juga untuk calon-calon orang tua dan guru-guru yang ingin supaya sekolahnya itu menjadi riang dan mudah belajar. Oke, itu nanti kita simpan ya, kita catat untuk satu edisi nanti kita bahas itu ya Mas ya. Tapi hari ini tidak kalah menarik juga, sahabat pembelajar juga sudah paham, kita akan mendengarkan Mas Danang membahas mengenai 77 cara bodoh berjualan ya. Ini luar biasa. Tadi sebelum mulai juga udah ngobrolnya tuh, waduh, ceritanya banyak yang sukses ya. Tapi sebelum mulai, Mas Danang, saya ingetin dulu sahabat pembelajar, Anda yang nanti ingin menanyakan sesuatu atau sharing sesuatu, silakan. Anda bisa tulis chat atau Anda bisa langsung buka mic ya, tentu dengan menyebutkan nama ya. Oke. Clear ya? Clear. Oke. Mas Danang, lanjut dulu ke... Siap. Mas Danang, apa ini 77 cara bodoh berjualan? Kita belajar untuk pintar, tapi ini caranya bodoh, Mas. Luar biasa ini judulnya, juga udah menarik ya. Jadi waktu saya menyerahkan naskah ini, pimpinan penerbit mengatakan, ngapain sih cara bodoh? Harusnya kamu membuat itu 10 kali lipat atau berlipat-lipat. Saya bilang, biarlah saya pakai cara bodoh. Karena apa? Bodoh di sini bukan arti bodoh betul. Kalau dibaca sinopsis di belakang buku ini, bodoh ini artinya kreatif, inovatif gitu loh. Sehingga justru orang tertarik karena kata bodoh ini. Dan dengan kata bodoh ini malah buku ini menjadi orang suka, akhirnya cetak 5 kali menjadi bestseller, puluhan ribu terjual, menginspirasi banyak orang dari Sabang sampai Merauke. Wow, jadi luar biasa. Ya ini memang sengaja dibuat itu gitu. Judulnya yang eye catching ya. Ya, betul. Mas, saya lupa ini, saya belum bertanya untuk para sahabat pembelajar ini. Saya lihat Mas Danang kan pakai
topi khusus nih, apa ini Mas? Ini motifnya kayak motif Dayak ya? Ya, betul. Ya, Jadi ceritanya begini. Pada waktu saya ngajarin jualan di Lampung, seorang supervisor namanya Feby, itu kalau jualan kamu jangan jual pada bapaknya. Keluarga itu ya ibunya, anak-anaknya kamu tawarin. Dan waktu target dia 1,5 juta. Tapi dengan satu ngawarin seluruh keluarga, dia mencapai 1.891.100.000 hanya sekali jualan. Padahal itu jatah sehari. Lalu dia bilang, you are truly the king of the selling. Karena kamu ngajarin jualan, saya praktekkan dan betul. Nah, itu icon yang bagus saya pakai. Pas saya ngajarin di Pontianak, hasilnya juga seperti itu. Anak-anak bisa jual puluhan kali lipat, hanya saya minta untuk, ini stoknya terbatas, Ibu. Jadi kalau Ibu hanya memberi ini, nggak nanti sekalian, nanti keburu habis, polakan ke Jakarta, nggak ada lagi. Akhirnya yang tadinya Ibu memberi 300.000, akhirnya bisa 3 juta. Anak teriak-teriak, luar biasa, Mas. Dan saya dapat hadiah yang sebagai lambang saya itu The King of Selling gitu. The King ya, luar biasa. Oke, Mas Danang, kita langsung masuk ke materinya nih, 77 cara bodoh berjualan. Silakan Mas Danang. Jadi sebetulnya inti buku ini adalah selling by heart atau heart service. Jadi kalau kita menjual dengan membuat hati pelanggan itu senang, maka kita gampang jualan. Cara membuat senangnya gimana? Di sini ada rumus 4F. F pertama itu friend. Kita anggap pembeli itu atau pelanggan kita itu sebagai teman. Dengan teman kita kan percaya dan enak. Dengan itu kita bisa mudah menjual. Yang kedua, family. Kalau kita anggap sebagai keluarganya, maka saya bilang, bapak, ibu, adik. Kalau dengan anak, sayang, saya juga merendah, duduk kayak anak-anak. Sehingga orang tuanya jadi percaya, karena senang. Lalu akhirnya dengan senang mudah menjual. Kalau udah senang sama kita, nanti akan jadi fanatik. Bahkan selalu dicari. Saya kadang lagi ke Bangka dicari, Pak Danang ini saya dibantu orang Pejaten Village. Saya lagi di sini, saya lagi ngasih training di Surabaya. Oh, saya Peter, saya di Central Park, bisa nggak bantu saya untuk cari-cari buku? Padahal banyak orang yang lain, kenapa harus nyari saya? Mungkin karena ini sebagai keluarga seperti teman itu, lalu menjadi fanatik yang dicari saya. Nah, yang paling hebat itu yang terakhir itu follower. Follow itu apa? Follower itu orang lain karena senang, maka akan menjadi messenger, advocate, menjadi word of mouth kita. Contoh yang sederhana. Jessica Jane itu artis milenial, itu begitu mejeng buku saya di kotak lemarinya, followernya itu atau yang subscribe 1,3 juta, followernya 4,34 juta, apa yang terjadi? Saya kaget, buku-buku saya ini tahun lalu laku 3.000. Loh dari mana? Lalu saya mikir, oh iya, kalau yang namanya artis diikuti oleh orang lain, 1% dari 3,4 juta aja udah 3.000. Jadi saya tanpa ngapa-ngapain orang lain itu menjadi promote kita, menjadi follower kita, menjadi advocate messenger kita. Nah, Bapak Ibu juga kalau dalam menjual seperti itu, wah itu luar biasa kalau udah tingkat yang terakhir itu advocate itu gitu loh. Nah, itu ada rumus 4F itu gitu loh. Ya. Intinya di 4F ini ya. Intinya itu, tetapi sebetulnya ada SPG. SPG itu Smart, Passion, Georges. Smart itu artinya apa? Penjual itu harus tahu produk. Gimana mau menjual produk kalau kita nggak tahu produk? Kadang sederhana, saya pernah di Central Park itu, seorang anak baru masuk, ditanya, dia ada pulpen bagus, dia bilang, wah nggak tahu Pak, saya orang baru, supervisor saya nggak ada, manajer saya nggak ada. Loh itu sebenarnya cara bodohnya ada itu. Kalau cari yang bagus, kasih yang mahal aja pasti bagus kok. Kan high price itu. Makanya setelah itu saya kasih tahu, kamu jual yang paling mahal udah bagus kok. Sebenarnya seperti itu. Jadi itu harus smart. Kalau saya smart, saya sederhana Mas. Saya sering jualan tuh hanya pakai warna aja bisa. Saya di Makassar ada seorang bapak pakai baju hijau, saya bilang, Pak, bapak bajunya hijau, warna buku saya hijau cocok, ini pas untuk bapak. Jual karena warna loh. Mau dan laku ya, dan beli ya. Di Surabaya ada seorang ibu cantik itu di Gramedia Surabaya, pakai baju pink. Saya lihat buku warna pink, saya nggak tahu isinya apa. This is suitable for your shirt. Warna baju ibu pink, bukunya pink. Jadi cocok untuk ibu. Serasi ibu, boleh. Maaf, tasnya ibu juga pink, sepatunya pink. Lalu akhirnya dia beli karena warna pink. Pinter ya kamu. Sederhana. Nah, di Pondok Indah pernah ada seorang ibu memakai baju kuning. Lalu saya tawarin boneka warna kuning. Jadi. Dan seterusnya. Hanya nyocokin warna aja. Anak-anak lihat tempat minum warna biru, kaosnya biru. Dek, ini sama dengan kaos kamu loh, Dek, beli. Itu cara-cara bodoh yang sebetulnya itu kreatif atau inovatif gitu loh.
Nggak harus nerangin produknya pun sebenarnya bisa gitu loh. Itu smart, passion. Passion itu dengan semangat. Kalau kita menjual semangat dan tidak seperti sekarang saya ngomong dengan semangat, itu akan ketahuan. Artinya kita semangat, memang kita semangatnya melayani, membantu, ngasih solusi gitu loh. Tapi bisa aja kita bukan hanya memberikan kebutuhan atau memenuhi kebutuhan, bisa menciptakan kebutuhan. Ya misalnya kalau nggak ada yang merah, kasih yang biru. Pernah ada seorang mau beli, misalnya katakan mau beli mouse itu. Dia nyari warna hitam. Yang hitam nggak ada, adanya biru. Terus saya bilang, hitam sama biru mirip loh, sama-sama gelapnya. Boleh Kak? Akhirnya beli. Kadang-kadang anak kalau nggak ada doang. Padahal kita belok sedikit aja mau kok. Nah seperti itu. Itu namanya itu passion, semangat menjualnya. Lalu Georges, tampilan. Sengaja saya tampil seperti itu beda dengan yang lain. Ya mungkin orang gila kayak gitu tampilannya. Tapi orang gila sedikit Mas. Orang sukses juga sedikit. Maka untuk menjadi sukses harus gila juga Mas. Iya. Betul kan? Itu yang Betul. dengan buku saya. Lalu cara jualnya di sini ada juga SPGSM. Salam sapa. Ya seperti contohnya, Pak Bowo dari Bali, itu sebelum baca buku saya, dia penjual lukisan di Denpasar. Itu 2-3 hari baru 1 lukisan dia jual. Setelah baca buku saya hanya menyapa saja, dalam waktu setengah jam, 1 jam bisa jual lukisan sampai 10 juta. Pada saat Bali saya ketemu, lalu dia bawa istrinya bilang, ini Bapak ini ngefans sama Bapak. Padahal ilmunya sederhana, menyapa. Nah, kenapa masalahnya orang-orang kadang takut menyapa? Takut ditolak. Padahal nyoba aja belum udah takut. Gimana kita mau jual kalau kita takut? Paling jelek kalau nggak bisa ngomong ya senyum. Karena senyum itu adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Smile and the world will smile with you. Weep and you will weep alone. Kalau kamu ketawa, dunia kan ketawa sama kamu. Siapa orang yang suka sama senyum? Ya, itu salam sapa. P-nya penawaran produk. Gimana orang mau beli kalau kita nggak naik produk saya? Makanya kan kalau kita ke Mangga 2 atau kemana kan, sayang anak, sayang cucu, sayang anak, sayang cucu. Nah, kadang-kadang kita diingatkan. Nah, lalu ketiganya itu genggam pelanggan. Kadang tanya, hobinya apa? Atau dari mana? Oh, dari Surabaya. Ibu, ini ada resep masak tentang tempe penyet, rawon, dan seterusnya. Hanya menyapa, seperti itu bisa. Bapak dari Papua. Bapak, di sana harga buku mahal, Pak. Ngomong di sini, Pak. Ayo, Pak, kita cari, Pak. Bisa beli sampai puluhan buku. Hanya dari mana asalnya? Nah, itu genggam pelanggan. Lalu singkirkan keburutan. Nah, buku yang kedua ini intinya disingkirkan keberatan. Orang suka keberatan soal harga, ya. Kok mahal harganya sih? Ada ngatasinya, contoh, seorang ibu beli huruf ABC sama beli angka 1, 2, 3, belajar angka. Kok 152, 304 ribu hanya belajar angka sama huruf, mahal amat. Kalau kita nerangin isinya susah, pakai cara bodoh saya. Ibu, dengan belajar angka dan huruf, otak kiri kanan anak ibu seimbang. Anaknya pintar nanti jadi manajer. Nggak mau, ya udah jadi direktur. Nggak mau, ya udah jadi owner, pimpinan perusahaan yang punya perusahaan, Bu. Kalau hanya dengan 304 ribu, anak ibu menjadi owner, ibu mau rumah tingkat berapa, mobil tipe apa warna dibelikan. Masih mahal, Bu. Ibunya bilang apa? Pinter ya kamu. Ya udah Mbak, saya beli. Apa saya nerangin isinya? Saya hanya melihat visualisasi ke depannya untuk anaknya. Nah, ini cara bodoh, tetapi sebenarnya kreatif, inovatif gitu loh. Dan ini kalau diasah terus, Mas, akan bisa. Ya. Nah, itu singkirkan keberatan. Termasuk misalnya, saya sudah punya, loh ibu sudah punya. Ini kan mau lebaran Al-Quran, ibu saudaranya berapa? 5. Ibu kalau ibunya sendiri, nanti baca Al-Quran, ibu banyak amal, banyak zakat, ibu masuk surga sendiri, sepi, Bu. Makanya saudaranya dibeliin, Bu. Berlima, beliin semua, Bu. Lalu akhirnya satunya 2.200, Mas. 5, 1.200.000. Itu hanya apa? Nanti kalau ke surga, rame-rame jadi seru, bisa arisan di sana. Bisa selfie-selfian. Nah itu, kita sentuh hatinya gitu. Nah, akhirnya ketawa kan Mas Dewa itu, dia ketawa. Seneng. Nah seneng kan? Terus beli, pinter kamu. Jadi saya seringnya pinter kamu. Padahal cara bodoh. Tapi selalu pujiannya pinter gitu. Sama, misalnya ada seorang bapak pimpinan perusahaan. Pak, ini buku bagus, Pak. Harganya hanya 77 atau 170 ribu misalnya. Nanti miliaran tercapai kalau Bapak beli. Akhirnya dia oke. Waktu itu saya jual 7 Habits. Lalu akhirnya tahu nggak, Mas? Anak buahnya itu 172. Dalam setengah jam, 172 ke 170, tahu nggak, Mas? 20.800.000. Hanya bilang apa? Anda sebagai pimpinan supaya anak pinter beliin semua. Jadi bukan hanya hitung satu orang, tapi orang itu siapa? Di balik orang itu, wah, 170, 20.800.000.
Nah, kalau anak-anak di dekat sehari jual 2 juta, loh berarti saya 10 hari nganggur dong. Karena sekali jualan setengah jam udah 20 juta. Nah, ini artinya kalau udah terbiasa gitu. Lalu SPG SMM terakhirnya menurut penjualan. Kadang banyak orang ngajak cerita-cerita, tapi nggak ditutup jualan. Harusnya begitu selesai, wah ini saya akan dipanggil supervisor saya, manajer saya. Boleh ya, mau yang merah, yang putih, mau 10 atau 5 Pak. Kenapa saya nggak nawarin, mau beli berapa Pak? Biasanya 1. Kalau saya bilang 10 atau 5, Mas, akhirnya 5. Tadinya misalnya mau beli kertas 1 rem. Pak, sekarang untuk stok loh Pak. Dan kalau kehabisan, susah nyarinya loh Pak. Belum tentu ada. Boleh ya Pak? Ya sudah 5. Pinter ya kamu. Nah, saya itu sering dapat pujian yang pakai cara bodoh-bodoh seperti ini gitu loh. Makanya orang yang mempraktekkan ini luar biasa. Contoh, Ibu Irma dari Banjarmasin. Susah jual properti. Begitu baca buku saya ini, apa yang terjadi? Pak Danang, terima kasih. Saya baca bukunya Pak Danang, dalam seminggu bisa jual 2 properti syariah. Tapi karena buku ini menganjurkan bisa jual 10, sebulan ini saya akan jual 10 kali lipat. Karena ini ada rumusan 10x, 10 kali lipat. Bukan hanya 1 atau 2. Nah ini kalau kita biasakan seperti ini, luar biasa. Nah ini contoh-contoh sederhana yang ada di buku ini. Banyak hal yang lain yang ada di situ juga yang bisa itu, termasuk quote-quote dan Dan ini saya tulis berdasarkan praktek saya di lapangan. Sehingga ini teruji tanda bukti. Apalagi saya sudah 30 tahun di Kompas Gramedia dari seorang Kalis Travel pemasaran buku tertinggi sampai National Sales Manager. Kebetulan kami juga punya perusahaan yang Hanakuna Travel dan juga punya perusahaan trading. Itu sama saja. Jadi kalau ngajak piknik pun jangan hanya bapaknya, ibunya, anaknya, keluarganya. Bahkan kalau ketemu itu kita jual. Ibu dari mana? Oh, dari Bank Indonesia, dari Bank Mandiri. Kenapa anak buahnya nggak diajak jalan-jalan? Akhirnya 40 jalan-jalan. Saya cuti hari Jumat cuma 1 minggu ngantar ke Bali, pulang untuk masih 40 juta. Ngantar 3 hari ke Malaysia, pulang masih untung 17 juta. Udah jalan-jalan dibayar orang, untung lagi. David untung lagi ya. Iya. Oke. Nah itu kalau dibiasakan Mas, jadi gampang jualan itu. Gitu. Bahkan di saat seperti promo seperti ini, cuman adaptasinya kalau saya lihat seperti misalnya Putri dari Surabaya. Bapak saya baca buku Bapak, akhirnya saya punya kreasi untuk memberdayakan UMKM di Sidoarjo untuk menjual masker. Karena saya belajar dari Bapak beli dong. Nah ini pintar juga dia nawarin. Akhirnya beli maskernya, sanitizer-nya, madunya, dan seterusnya. Dan di tempat yang ada jual misalnya wedang uwu, empon-empon, dimsum, lalu madu, lalu bahkan dalam kemarin Ramadan itu ya Al-Quran, baju gamis, yang dari beli 1, karena disodok cara bodoh, nggak bantu masjid, pondok pesantren untuk amal zakat, akhirnya bisa beli sampai 150-15 juta. Hanya disentuh hatinya. Untuk amal, untuk zakat, diberbuat bulan yang bagus, yang Ramadan, bulan yang suci ini. Gitu loh. Iya. Tadi Mas Danang kan sebutkan ada 4F, kemudian ada SPK gitu kan ya. Ada SPK. Ini kalau hubungannya dengan 77 cara itu ada detailnya ya Mas di buku itu ya. Gini. Gimana? Saya itu kan ke toko. Ya. Ada buku yang itu Mas, ada buku 99, 88. Lalu saya pikir tadinya pas saya ngumpulin tulisan itu 66. Wah, 66 itu kayaknya angka kurang bagus itu. Saya cariin lagi biar 77. Karena dunia diciptakan dalam waktu 7 hari. 7 itu angka sempurna. Makanya kalau sampai 77 kali sangat sempurna. Nah, akhirnya kalau orang memaafkan, apalagi hubungan Ramadan itu, jangannya sekali, 7 kali. Karena harus 70 kali 7. Artinya berkali-kali, maafkan tanpa batas. Sama kalau jualan, nawarin jangan hanya sekali, tanpa batas. Kan ada yang misalnya kita contoh, itu Colonel Sanders itu. Menawarkan resepnya itu sampai 1000, sampai 1007 atau 1009 kali. Coba kalau di 1000 kali berhenti, kita nggak kenal KFC. Yeah. Apalagi ini Thomas Alva Edison, kita tahu lampu. Percobaan sampai puluhan ribu kali lipat. Nah kita nawarin berapa kali? Paling jelek, nah itu saya katakan nggak nyampe 10 kali biasanya ada kalau kamu niat gitu, paling nggak 20 kali itu. Nah kita kasih contoh yang susah-susah. Apalagi contoh seperti misalnya Jack Ma. Dulu waktu Medi baru masuk di Beijing, ada 25 SPG ngelamar. 24 diterima, Jack Ma nggak diterima sendiri. Apa dia patah hati? Nah, dia kreasi cara bodoh. Dia akhirnya sekarang punya usaha online, dan sekarang malah nomor 2 terkaya di Beijing, di Cina, coba. Nah, ini ngajarin yang kayak gitu-gitu termasuk
mengutip quote-quote dari orang-orang yang pernah ditolak, pernah gagal itu supaya sukses bagaimana. Sehingga membaca buku ini bukan sekedar belajar ilmu, tetapi juga belajar dari orang-orang yang besar yang tadinya nggak berhasil, sama seperti misalnya Andre Wongso. Dia gelarnya SDDTS, Sekolah Dasar Tidak Tamat Tapi Sukses. Nah, dia menjadi motivator nomor 1 di Indonesia. Nah, itu luar biasa. Nah, itu saya termasuk ngutip-ngutip pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang pernah gagal gitu-gitu. Supaya menyemangati bahwa semua orang, bahkan penjual pemula pun bisa. Nah, ini contoh seorang penjual pemula, contohnya ini. Elizabeth, anak mahasiswa di Semarang. Kemarin waktu Lebaran. Dia nggak suka baca buku. Tapi di rumahnya ibu ada buku ini dia baca. Terus dia coba praktekkan. Ada seorang beli tas harganya 250.000. Beli 3. Beli 5. Terus dia bilang, ini stoknya tinggal 3. Yang harganya 250. Pakai upselling. Di sini ada upselling. Cara upselling. Yang 2 350 mau ya, Mbak ya? Oh ya, boleh kalau gitu. Kaget dia. Kok semudah itu yang praktekin buku ini? Sebelumnya dia takut. Kalau nawarin yang lebih mahal, orang nggak mau. Ada seorang bapak beli Al-Quran 10. Praktekin pakai ini. 2 kali lipat atau borong. Lalu akhirnya, Bapak kok cuma beli 10. Kenapa nggak sekalian 20 untuk menyumbang masjid atau pondok pesantren? Boleh ya, Pak? Oh ya, boleh, Mbak. Kaget lagi dia. Kok semudah itu ya? Nah, kadang-kadang orang itu, Mas? Orang itu takut menawarkan, takut mencoba. Yeah. Makanya Billy Lim, motivator dari masa mengatakan, dare to fail, dare to succeed. Berani gagal, berani sukses. Kalau kita gagal, akan kemungkinan sukses juga. Gitu. Jadi kalau satu pintu tutup, pintu yang lain terbuka. Nah, kita masuk yang sana. Kalau ditolak yang merah, tawarin yang biru. Semudah itu kok jualan. Gitu. Oke, ya. Tapi kalau misalnya untuk bisa melakukan cara-cara bodoh yang kelihatannya mudah, ini latihannya bagaimana, Mas? Untuk saya kan 30 tahun di Gramedia, Mas. Ya. Nah, kalau sahabat pembelajar yang ingin menurut buku Outliers Malcolm Gladwell, seorang ahli itu harus mempunyai 10.000 jam terbang. Kalau sudah 30 tahun dah lewat itu. Atau mempunyai 10 tahun pengalaman di bidang yang sama. Saya sudah 30 tahun di marketing dan selling. Jadinya suhunya suhu itu, mbahnya suhu gitu. Bukan teori, karena saya praktek langsung. Contoh sederhana, pertama kali saya jualan. Saya bawa brosur ke kampus-kampus. Saya bawa brosur yang namanya ke kampus Indonesia itu kamus Inggris, kamus Prancis, dan seterusnya. Terus muter, kelihatannya hanya naruh, Mas. Tapi kita dengan ketemu, dengan ngobrol itu akhirnya apa? Saya kaget. Ada pesanan 1.200 kamus Prancis waktu harganya 350.000. Itu satu mobil, Mas. Waktu itu beli mobil Kijang aja udah cukup itu dengan sekali jualan aja. Akhirnya saya minta mobil loh, dikasih sama perusahaan. Bukan untuk hanya untuk pamer, tapi untuk membuat mobil-mobil yang lain. Artinya akhirnya mudah bisa jual sampai ribuan-ribuan gitu loh. Nah itu kalau nggak praktek, Mas, nggak bisa. Jadi saya bisa berhasil sekarang masa gampang ini karena praktek. Puluhan tahun, malah sudah 30 tahun. Sehingga pernah di MLM, pernah di asuransi, pernah apapun juga pernah. Lucunya waktu itu saya kerja nyambi MLM itu. Bonus di MLM itu 2-3 kali lipat dari gaji saya, Mas. Nah, akhirnya apa? Saya difitnah, biasa kan. Saya jual ekstasi, dilaporin seorang pada direktur, saya jual ekstasi coba. Oke. Ya, tapi terus akhirnya saya disuruh milih, ya udah kamu milih MLM atau kamu di Gramedia, ya udah Gramedia yang jelaskan gitu loh. Tapi anyway saya pernah mencoba itu, apapun yang dilakukan. Mau LM, mau asuransi, mau apapun. Bahkan asuransi itu ujian yang paling berat untuk sales. Karena apa? Dia tanpa barang apa-apa loh, Mas. Modal kepercayaan. Nah, tadi itu. Dengan cara friendly, dengan cara kayak kekeluargaan, mulai dari keluarga, dari teman, maka kita dipercaya. Nah, akan getok tular, akan mudah jualan. Jadi, kalau sudah ujiannya di MLM, ujiannya apalagi di asuransi bisa, jual barang yang lainnya sebenarnya gampang. Ya. Gitu. Oke, Mas. Kalau tips apa untuk kita nih, sahabat pembelajar yang ingin belajar mempraktekkan itu caranya gimana nih? Tentu kan harus ada ide muncul gitu kan. Oh, ini situasional ya, tergantung target kita ya. Betul. Gimana? Ini di sini ada SKA, Mas. Perlu SKA, skill, SKA, skill, knowledge, attitude. Skill itu keterampilan. Keterampilan menjual itu bisa dengan membaca, tapi terutama dengan praktek.
Lalu knowledge, pengetahuan. Banyak membaca kalau nggak dipraktekkan nggak ada gunanya, Mas. Lalu attitude. Attitude is everything, Mas. Jadi yang namanya sikap itu lebih utama. Kadang kita dengan diam, ramah, senyum aja malah menarik bagi pembeli dibandingkan kita ngomong cerewet gitu loh. Karena saya pernah ngalamin gitu loh. Kadang kita diam, dengerin aja malah orangnya mau beli dengan senyum, dengan membantu gitu loh. Jadi ini memang mesti dasarnya harus praktek gitu loh. Kalau enggak ya belajar dari teman yang lain. Belajar dari pengalaman. Ya paling gampang belajar dari buku saya karena buku ini sederhana banget dan dasar banget. Maka sampai terjual puluhan ribu hanya dalam 1,5 tahun cetak 5 kali. Nah ini nggak mungkin buku ini nggak bagus kalau sampai cetak berkali-kali seperti itu dan luar biasa gitu. Nah ini yang saya sampaikan bahwa sebetulnya dasar-dasarnya seperti itu. Lalu yang utama di sini Mas, dasar utama itu. Okay. Kalau nggak bisa apapun sebetulnya satu, attitude is everything but prayer change everything. Doa mengubah segalanya. Maka sebelum kita bekerja melakukan sesuatu, kalau kita berdoa lebih dulu, maka kita akan lebih dasar. Ada contoh konkret. Waktu ada pertandingan menjual di Gramedia Yogyakarta, yang namanya Adi, setelah dikasih training secara teori 2 jam, terus praktek selama 2 jam ini kamu harus bisa jual 1 juta. Dia nggak langsung praktek. Ada isoma, istirahat, sholat, makan. Ada yang sholat dulu, ada yang langsung praktek, ada yang makan. Nah, si Adi ini boleh sholat dulu. Akhirnya apa? Dia ngasih kesaksian, Mas. Yang juara, hampir juara itu 1,5 juta, 1,540. Lalu ada yang 800, 300, 500. Si Adi ini setelah sholat merasa ringan, enteng, lalu menemui customer gampang, akhirnya bisa jual 5,5 juta, Mas. 5,5 kali lipat, 550%. Mau dia ngasih kesaksian. Saya ngikutin Pak Danang, saya nggak bisa. Tapi bagi Allah nggak ada yang mustahil. Kalau Allah meridhoi, saya akan berhasil. Dan benar. Dan ini nggak hanya sekali, Mas. Di mana-mana yang praktekkan. Contoh di Cirebon, seorang anak. Pak, betul Pak. Saya dengan berdoa, ada seorang nyari novel ibu-ibu itu. Ketemu Pak. Tinggal satu Pak, bukaan. Biasanya orang mau cari yang rapingan Pak. Saya bisa doain lagi Pak. Supaya mau Pak. Luar biasa Pak doa itu. Di Palembang juga gitu. Orang mau menjual boneka. Lalu setelah milih-milih, dia doain. Tuhan, biarlah orang ini membeli boneka yang saya tawarkan. Dia teriak, Mas, terima kasih, benar saya menjualnya karena berdoa. Jadi jangan pernah mengandalkan diri sendiri. Makanya saya sebagai CTM, Certified Theocentric Motivator, saya juga selalu memotivasi, jangan pernah mengandalkan diri. Andalkan Allah, andalkan Tuhan. Makanya kalau orang sudah berdoa, itu akan lebih tenang. Karena bukan kita lagi yang bekerja, tapi Allah yang bekerja lewat kita. Maka intinya jadi, do the best, kerjakan yang terbaik, and may God do the rest. Dan Tuhan akan mencemoohkan. Dan saya mengalami hal itu. Sering kadang saya nggak berdoa kok, banyak sekali saya bisa jualan. Tapi saya ingat bahwa istri saya, orang tua saya, nenek saya mendoakan saya. Ingat juga bahwa orang lain mendoakan, maka kita harus bersyukur sama orang lain dan teman-teman atau keluarga kita. Nah, kalau ditanya, berdoa itu landasan paling utama itu. Jadi sebelum melakukan sesuatu pasti harus berdoa ya. Ya, tapi terus langsung action. Langsung action. Action speaks louder than word. Kamu dengan melakukan, contoh Mas, saya hanya dengan bersujud sama anak, memuji anak, ngajak ngobrol, orang tuanya senang. Tak tawarin apa, ya sudah sama Om sana cari apa. Akhirnya 4 buku, masing-masing 170.000, 680.000 dibeli hanya karena saya bersujud sama anaknya. Kadang hari ini anak kita berdiri kan, melihat anak. Enggak, kita menyesuaikan dengan anak. Orang tuanya senang, bahwa itu rendah hati. Kamu rendah hati banget ya. Nah kadang-kadang itu. Nah itu kalau nggak dibiasakan, mas sulit untuk rendah hati itu. Itu jadi action speak louder than word. Ya, sabar dan rendah hati. Selain berdoa, tadi action tadi. Ya, ini cara-cara sederhana sebenarnya. Betul. Yang disebut bodoh ini cara-cara sederhana. Ya. Termasuk ini mas, 4F. 4 kata utama misalnya. 4 kata utama ya. Maaf, terima kasih, tolong, tunggu sebentar ya. Misalnya, misalnya saya pernah gini mas. Saya nerangin buku sejarah. Lalu bapaknya ternyata profesor doktor sejarah. Dia bilang, kamu sok tahu kamu. Sejarahnya bukan begitu. Salah. Maaf Pak. Berarti saya salah. Mohon petunjuk Bapak yang benar gimana supaya nggak salah lagi Pak. Karena dia merasa besar, merasa hebat, profesor doktor. Lalu akhirnya ceritakan. Dari situ baru saya balik jualannya. Bapak, kalau Bapak
suka buku sejarah, ada koleksi Pak. Ini ada 40 yang dikoleksi banyak orang. Boleh ya Pak ya? Akhirnya belum beli 40 buku. Senilai 4 juta. Lalu akhirnya apa? Ini yang 5 besar-besar, besok ya saya ambil. Dari kata maaf tadi, Mas. Iya. Merendah tadi, akhirnya beli banyak. Dan saya suka kaget, Mas. Nah, orang kadang-kadang ngeyel, merasa penjualnya lebih pinter. Belum tentu. Kadang berniat, nah kita dengarkan. Bahkan dengan mendengarkan aja, lalu orangnya, ya sudah aku beli buku kamu. Mendengarkan dia kalau kesah. Wah, saya kok sulit menjual saat ini ya. Nah, mungkin ini bisa membantu, boleh ya Bapak. Ya sudah, tak ambil bukunya. Nah, itu minta maaf. Lalu minta tolong. Lalu terima kasih. Ini juga penting, Mas. Contoh konkret. Di sebuah Gramedia yang besar, itu ada seorang anak pada waktu ibu itu sudah belanja, membayar 1 juta, anaknya nggak ngucapin terima kasih. Ibunya itu marah-marah. Kamu tak beliin 1 juta, nggak ngucapin terima kasih. Emang gampang orang nyari 1 juta. Lalu anaknya baru minta maaf. Nah, ini saya tulis juga kisah itu di sini. Artinya ini pengalaman-pengalaman konkret itu, bahwa betapa pentingnya kata terima kasih itu. Kelihatannya sederhana. Ya, tolong, maaf, terima kasih. Atau tunggu sebentar, misalnya orang ngantri panjang. Kalau saya beda, Mas. Kalau mereka ngantrinya panjang, saya bawa buku-buku yang kira-kira sesuai dia bawa. Misal buku anak-anak, ya anak-anak. Akhirnya malah ada nilai tambah. Mereka beli buku-buku yang saya tawarkan, yang kira-kira sesuai dengan apa yang mereka bawa. Itu luar biasa. Nah, ini dari pengalaman-pengalaman saya, gitu loh. Jadi ini memang dari pengalaman konkret, jadi teruji dan terbukti, gitu. Iya. Seperti tadi ya Mas sedang sampaikan di awal, ini menyentuh hati aja ya, menyentuh hati yang paling utama ya. Ya. Jadi cara-cara sederhana yang bisa bebas dilakukan ya, artinya sekreatif apapun untuk dilakukan pada saat menjual, tujuannya adalah menyentuh hati pembeli ya. Ya, hard service. Lalu kita harus peka, Mas. Misalnya ada 2 orang ibu. 2 orang ibu itu nungguin beli bolpen di Grafir di Parker. Bagi anak-anak ini ya sudah dia mau beli bolpen. Kalau saya beda, Mas. Saya datengin. Ibu, mohon maaf. Ibu sambil menunggu ini saya tawarin buku saya. Ibu mungkin punya anak. Nah, ini aja belajar cara Finlandia. Itu mereka bisa jadi pinter juga itu. Ini ada Ayah Edi. Boleh ya, Ibu? Akhirnya, Ibu itu beli 4 buku, Mas. Untuk masing-masing 2 buku itu. Coba kalau tadi nggak saya tawarin. Artinya kita juga harus jemput bola, harus aktif, Mas. Iya. Gitu. Contoh sederhana. Oke, Mas Danang. Saya ingetin dulu sebelum dilanjut untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya silakan atau sharing atau punya masalah gitu ya tentang penjualan dalam bisnis Anda, silakan langsung aja buka mic atau tulis chat di Zoom group chat ya. Sudah ada satu penanya ini Mas Danang, saya bacakan ya. Silakan. Ada Pak Rizal Syaharun. Adakah strategi khusus untuk bisa menjual kepada generasi milenial ini, Mas Danang? Nah, kalau generasi milenial tentu yang sesuai dengan yang milenial itu yang senang apa. Misalnya soal warna, soal casing, soal apa ya kemasan, ini penting gitu loh. Yaitu kadang-kadang seperti saya itu, misalnya anak-anak ini pink cocok untuk kamu karena anak-anak suka warna pink. Pernah satu orang masuk ke toko, anak muda milenial, saya bilang, kamu nyari apa? Saya mau nyari sepatu roda. Oh, ada warna pink. Mau saya tunjukin. Sudah ketemu beli sepatu roda, ini ada helmnya kok warna pink, biar kamu nanti nggak jatuh-jatuh nggak sakit. Loh, ini ada deker-deker warna pink. Oh, ini papan seluncurnya warna pink. Akhirnya apa, Mas? Hanya soal warna pink aja, akhirnya beli hampir 45 juta. Sampai yang jualan itu heran itu. Loh, Pak, kok gampang banget Pak jualan? Jadi saya bantu gitu loh. Saya kalau di toko itu ngasih contoh praktek langsung ke anak-anak supaya anak itu lihat gitu loh. Semudah ini kamu kalau jualan mau. Misalnya, seorang ibu sama anaknya, lihat-lihat boneka. Langsung ngetembak, memborong ya boneka ya. Sama anak-anak milenial itu kayak itu. Karena lagi ada boneka Mupi. Nah, karena kamu wanita, suka warna pink, boleh ya? Akhirnya mau. Bahkan termasuk Al-Quran juga gitu. Ada remaja milenial, ada mbak yang milenial. Oh, saya punya masalah dengan ibu saya dan seterusnya. Ya udah, kalau gitu kamu harus baca Al-Quran. Tapi kamu kan wanita, ya boleh ya warna yang pink ya. Mau. Kamu boneka boleh ya warna yang pink ya. Saya sering hanya jual menyesuaikan dengan generasinya. Ya sama, kalau orang tua misalnya bapak cocok yang coklat. Ini Al-Quran untuk women. Ibu ini yang berbunga-bunga karena warnanya hijau lembut kayak ibu ya, for women. Ya seperti itu yang tadi Mas Dewa Persis sampaikan itu. Situasional.
Kadang semudah itu, Mas. Yang buat rumit itu kita sendiri, pikiran kita gitu loh. Iya. Ada tembok-tembok gitu, barrier gitu ya. Iya. Jangan-jangan nggak beli, jangan-jangan Iya. ini gitu ya. Oke. Saya itu, nah contoh itu, anak milenial bisa juga gitu. Misalnya di toko itu hanya ada mobil-mobil warna hitam. Terus sementara mamanya, udah yuk kita cari yang luar. Kan yang ngajak ibunya, anaknya kan belum. Saya tanya anaknya, ya, anak milenial itu, kamu di rumah punya warna mobil apa, Dek? Warna biru sama merah. Yang hitam kan belum. Nah, hitam itu bagus, Dek. Oh, ini waktu mobilnya bagus, ini bisa ke gunung, ke laut, ya kan. Kalau hitam nggak gampang kotor. Boleh ya? Iya, boleh. Ya udah, saya tinggal bilang mamanya, Mama anaknya mau mobil ini, mari ke kasir, Mas. Ke kasir, Mas. Nggak jadi keluar. Jadi, persis Mas dia tadi, situasional kita sesuaikan. Apapun warnanya. Gitu. Ya kalau yang milenial ya tuh yang warna ngejreng, yang kemasannya bagus, yang menarik gitu loh. Nah itu tinggal disesuaikan saja. Termasuk yang HP itu kan yang warna-warna pink, yang warna-warna milenial itu yang dia punya. Ya. Betul. Ya. Oke, Mas Anang, Pak Rizal semoga terjawab. Kalau ada yang belum masih bisa didiskusikan lagi, masih ada waktu ya. Ada lagi bisa nyari buku ini ya kalau belum bisa. Iya. Buku ini udah pasti ada di Gramedia ya. Iya. Atau nanti bisa dititipkan di store-nya Indonesia Belajar, Mas Anang. Ya, bisa lewat saya juga bisa. Oke, siap. Oke, Pak Rizal sudah terjawab sepertinya, sudah menjawab dengan siap. Ini Pak Habib nih, saya lanjut lagi. Apa ada tips dan trik bagi penjual yang berjualan di online shop, Mas Anang? Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Contoh Elizabeth tadi. Dia menjual alat-alat sekolah atau tas-tas waktu mereka mau lebaran kemarin, atau Al-Quran, hanya lewat all shop, online shopping. Jadi kita kan sekarang itu bisa lewat apa? Bisa lewat Facebook, lewat Instagram, lewat YouTube, lewat link, Facebook, macam-macam gitu loh. Nah, saya ini termasuk pesanan buku ini, mungkin dari sini juga ada, dari webinar ada yang pesan, dari Instagram ada yang pesan, dari YouTube ada yang pesan, dari Facebook ada yang pesan, dari link ada yang pesan. Jadi sebenarnya bisa menggunakan media sosial untuk situasi yang seperti ini. Kemarin ada seorang dari Batam namanya Vita, ngasih tahu sama saya, Pak, saya beli buku Bapak lewat Shopee. Kan all shop itu. Kebetulan ini saya pakai juga buku Bapak itu untuk menjual secara all shop. Jadi buku ini bisa. Kemarin ada 2 orang ibu juga. Mas, ini bisa nggak dipakai untuk all shop? Oh, bisa. Nah, keponakan saya sekarang ini, yang sekarang jualan MLM itu, juga menggunakan alat-alat itu. Artinya banyak jalan menuju rumah, ya. There is many room to rumah, ya. Ada begitu banyak jalan. Kalau there is a will, there is a way. Kalau ada kemauan, ada jalan. Jadi hanya mungkin bisa lewat aplikasi YouTube dan seterusnya itu bisa jualan. Jadi bisa gitu. Nah, itu caranya ya memang kita menggunakan media-media yang ada di situ gitu. Oke. Mas Habib, terjawab Mas Habib? Ada yang perlu didiskusikan lagi? Nah, nanti sekali lagi kalau mau lebih luas, nah ada bukunya. Ya. Intinya lebih kreatif lagi ya, lebih kreatif lagi untuk bagaimana memenangkan pasar istilahnya ya. Nah, sekarang ini Mas, saya selalu menghargai orang yang begini. Misalnya, saya ada webinar kayak gini misalnya. Itu misalnya ada toko yang namanya Mas John. Nanti kalau ada yang pesan lewat aku ya, oh tak beliin dia. Ada lagi Mas Kamil Sinaga dari Medan, lewat aku ya, tak beliin. Ada lagi Putri dari Surabaya, lewat saya ya. Ada Mbak Eni dari Mega City Bekasi, lewat saya ya. Nah, saya menghargai orang yang aktif itu Mas, karena mereka aktif. Termasuk orang-orang yang nawarin produk ke tempat saya. Ada madu, ada jamu-jamuan itu, ada masker, ada sanitizer, ada dimsum. Semua saya beli, Mas. Saya menghargai karena dia nawarkan. Nah, itu artinya apa? Online shop ini jalan kalau kita mau dengan sarana media sosial yang banyak tadi itu. Apalagi di situasi sekarang work from home ini kan. Iya. Selling from home juga. Iya. Itu Renat Kasali bilang kan pernah mengadakan seminar dengan beberapa dosen, pesertanya berapa? 15.000 loh, Mas. Kemarin saya webinar dengan Eloy Saluku, ya pakai cara gini. Saya juga ikut bicara itu pesertanya ada 250. Jadi lumayan kan. Kalau satu orang bayar 200 kan udah lumayan tuh ya.
Iya. Ini udah langsung jualan aja pikirannya, Mas. 200 kali 200 ya. Udah. Ya, artinya saya Ya. nggak pernah nyoba-nyoba dengan seperti ini gitu. Ada, Hmm. selalu ada. Event 50, 30, pernah 100 Mas gitu loh. Kalau Hmm. 100 ya dengan buku saya bisa sampai 7 juta, 10 juta Mas gitu loh. Iya. Jadi saya bisa dapat 4, 5 juta dengan cara seperti sama menjual buku gitu. Jadi tadi Mas sampaikan tadi betul Mas Dewa tadi itu, bahwa itu Hmm. tergantung situasi, cara kita Situasi. tangkep Ya. gitu. Nah, seperti Kak ini saya Dan ditawarin, yuk kita ngomong di Indonesia Belajar, siap. Ayo ngomong di Capstone, siap. Ayo ngomong di penerbit IG, siap. Ayo ngomong hmm. di Smart FM Radio, siap. Disiaran ke seluruh Indonesia, Mas. Ayo Ya. siaran di TV, siap. Jadi saya udah di TV itu berapa kali, di radio berapa kali, terus webinar Udah nggak seperti kehitung ya. ini. Oh, Karena banyak. Ya. saya tangkap semua, Mas, gitu loh. Ya. Itu yang memang harus dilakukan ya, Mas ya, Oh iya. sebagai Iya. Oke, Mas, ada pertanyaan lagi nih, Mas, dari Ya. Pak Jonathan. Bagaimana cara mengatasi harga-harga para pesaing dengan produk yang sama? Nah, Perang harga ceritanya mungkin ini ya. nah, ini customer don't buy your product, but they buy you. Pembeli itu tidak membeli barang-barang, tapi membeli kamu. Kalau kita sudah menyenangkan, dia sudah percaya sama kita, entah itu karena kasihan atau karena hubungan baik, karena nggak enak, belinya tetap sama kita. Jadi itu harga itu relatif gitu. Nah, kami misalnya kalau kami dari penerbit Gramedia sudah punya hubungan dengan penerbit luar negeri yang banyak. Meskipun ada yang bayar sampai royalti untuk 2-3 kali lipat, kadang-kadang malah nggak percaya. Saya tetap percaya sama kamu. Karena apa? Karena sudah tadi F yang fanatik tadi. Kita percaya sama kamu karena kamu baik. Kebaikan itu di mana misalnya? Kalau saya bilang, buku ini saya cetak 3.000, ya 3.000. Tetapi bisa aja yang tadi membeli dengan 2-3 kali lipat, bilang 3.000, dia cetak 10.000. Untungnya lebih banyak. Nah, jadi belum tentu yang lebih murah itu pasti lebih baik, belum tentu. Maka di sini juga ada quote yang mengatakan bahwa customer don't buy your product, but they buy you. Nah, sekarang gini ya, saya konkret sekarang saya sampaikan. Buku ini di toko harganya 77.000. Tapi kalau di sini setiap webinar atau di seminar, saya jual 100.000. Dengan cara apa? Nanti dapat tanda tangan saya dan free ongkos kirim. Banyak yang beli, Mas. 100.000. Karena lebih percaya sama saya. Bahkan ada tanda tangan saya, dana bagus gitu loh. Nah, kalau sekarang Anda pergi ke toko buku misalnya 77.000, ya saya nggak mendoakan. Siapa tahu nanti ketemu di sana. Ya nggak benar gimana? Kan ini banyak penyakit ya. Kalau sama saya kan aman gitu nah. Gitu. Nah, saya pun cara jual seperti itu. Ini harga 77.000. Saya pernah misalnya di Metro 10 itu ada yang namanya toko bangunan itu. Oh, ini Pak Lukman ya. Pak, buku saya harga 77.000, Pak. Tetapi saya akan ngantar sendiri, Pak. Satunya jadi 100.000, Pak. Jadi kalau 10 ya, Pak. Dari 1 juta ya, Pak. Kok bisa? Oh ya, karena saya akan ngantar sendiri, akan nerangan si bukunya. Oh boleh. Kalau nanti sekarang makan siang. Tahu nggak masalah yang terjadi? Sudah makan siang, saya apa itu gokarnya dibayarin, kasih 1 juta. Dan cara saya, begitu sudah ini selesai, saya sembunyikan, Pak. Baru buku saya 2 yang saya jual. Ini handling objection. Kalau orang bilang mahal, sudah punya, nggak punya duit, tanggal tua, gimana jawabannya? Ada di sini, Pak. Jadi boleh sekarang ini ya, Pak. Akhirnya 1 juta lagi. Oh, untung saya udah berapa, Pak? Nah, udah dikasih makan, kasih gokar, gitu, dibayar lebih, gitu loh. Jadi itu sebetulnya tinggal cara aja. Nah, kalau Mas, apa yang tadi sekarang? Dia bilang, nanti kalau ada ya buku baru, lagi ya, Pak. Enggak kapok. Mau membayar jauh lebih karena percaya. Jadi customer don't buy your product, but they buy you. Kitanya sendiri dulu gitu. Ya. Jadi jangan khawatir ya Mas Endang ya. Oh, enggak, tentang perangan khawatir. Yang penting kita melakukan apa yang kita harus lakukan tadi sesuai yang diarahkan oleh isi buku 77 cara bodoh berjualan. Ya, kalau orang itu percaya sama kita, kualitas kita, kebaikan, ketulusan Mas, enggak ternilai harganya. Oke. Ya. Oke, Mas Anang, saya beri kesempatan lagi untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya atau sharing, silakan. Tadi saya dapat informasi dari teman-teman di belakang layar, ada Bapak Yeyen Huyo yang tadi angkat tangan. Apakah benar ini untuk bertanya? Pak Yeyen Huyo? Oke, belum ada respon ya. Mungkin masih menunggu ya.
Oke, ada lagi yang ingin bertanya, yang lain silakan sahabat pembelajar, masih ada waktu. Kita tuntaskan 77 cara bodoh berjualan ya. Luar biasa nih Mas yang sudah menjelaskan yang secara komplit ya. Tinggal untuk menjalankan ini, untuk sahabat pembelajar, saya bisa tangkap ini kita harus melakukan BPLP nih Mas. Iya. BPLP, 1 B beli bukunya, P Ya, yang betul. kedua pelajari, L latihan, P Ya. yang terakhir praktek gitu ya. Oh iya. Iya. Ya. Jadi sebetulnya menjual itu kayak mendongeng, Mas Dewa. Satu, kita harus tahu produknya, tahu dongengnya itu apa. Gimana kita mau menjual, kita nggak mau dongeng kalau nggak tahu judul dongeng ceritanya apa. Yang dua, kita bisa menjual atau kita bisa mendongeng. Karena nanti kita akan ngomong soal dongeng kan. Nah, di situ kan. Yang ketiga, itu menjual atau mendongeng dengan gaya sendiri gitu. Kalau saya dengan gaya ini orang pasti kenal. Oh itu datang untuk menang. Hanya melihat karakter saya gitu. Nah, yang keempat, itu belajar dari suhunya, ahlinya. Ya dalam hal mendongeng, dalam hal menjual, active selling, ya saya menjadi suhu karena sudah puluhan tahun, 30 tahun di bidang yang sama ini. Kalau mendongeng sudah dari tahun 2005 ya. 2015 udah 5 tahun itu saya mendongeng gitu. Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi tahu produknya, tahu bisa menjual dengan gaya sendiri, lalu belajar dari suhunya, baik dari buku, dari CD, dari YouTube, dari pengalaman, atau mungkin dari saya langsung kalau minta training saya juga bisa. Bisa ya. Oke. Oke. Masih ada komentar dari ini angka semua ya, 911861 dan seterusnya. Bukunya best seller Mas, dan bagus buat pedoman untuk melatih kita berjualan. Oh ini udah mempraktekkan berarti ini, Bapak atau Ibu ini ya. Oke. Ada lagi yang bertanya, Pak Anton Budiana. Selamat sore Pak Anton, saya mau bertanya bagaimana caranya menjual barang yang tidak ada barangnya, dan terlanjur persepsi orang terhadap barang tersebut negatif. Namun peluang bisnis ini sangat bagus karena marketnya juga masih luas, misalnya jual asuransi. Nah, itu yang saya sampaikan, dan saya punya pengalaman sendiri. Jadi kita harus mulai, kalau saya ya, mulai dengan adik, saudara, teman sendiri. Nah, itu nanti kita tunjukkan, ini yang ikut asuransi saya banyak. Lalu kalau kita mempunyai reference orang-orang misalnya key person atau mungkin opinion leader, ya, itu kita contoh, Bapak ini ikut saya juga. Padahal itu seorang pejabat atau apa. Entah itu pejabat saudara sendiri, teman dekat sendiri, atau kenalan kita sendiri, itu kita jadikan referensi. Jadi pengalaman saya dulu di asuransi seperti itu. Dan tadi saya sampaikan, kalau menjual asuransi itu bisa, menjual yang lainnya gampang. Karena asuransi itu model kepercayaan. Contoh model kepercayaan itu ya misalnya, kalau ada saatnya misalnya anak-anak itu mendapatkan jatah untuk ada beasiswa sekolah atau kuliah, ya kita usahakan supaya dapat. Begitu konkret ini buktinya ada, nih dia udah mendapatkan. Ini contohnya, orang percaya. Nah, saya tahu nih asuransi kan kemarin lagi ada masalah seperti itu. Tapi masalah itu bisa diatasin kalau kita bisa dipercaya dan asuransi yang kita jual bisa dipercaya begitu. Nah, ini pengalaman saya, jadi nggak ada yang nggak bisa gitu. Jadi mulai dari diri kita gitu loh. Dan itu memang lumayan loh Mas, itu dalam setahun bisa loh. Katakanlah kita bisa beli mobil, bisa dapat jalan-jalan ke luar negeri dan seterusnya. Tapi kadang-kadang orang lihat enaknya ini, tapi nggak lihat bahwa memang yang namanya istilahnya menembak itu kok pelurunya kita tembakkan banyak, akan dapat banyak. Menanam semakin banyak, ya kita panen banyak. Terus terang ya, waktu saya di MLM atau asuransi itu, setiap ketemu orang itu seperti makanan Mas. Selalu saya hamperin saya itu. Dan kita nggak boleh meremehkan orang. Kadang-kadang kita, wah ini kayaknya enggak, belum tentu. Kadang-kadang kita anggap enggak, itu malah iya. Yang kita anggap, nah itu harus tekun, harus terus jemput bola, harus terus praktek gitu loh. Tanpa menyerah gitu loh. Oke, Pak Anton Budiana, semoga terjawab ya. Jadi Mas Danang ini juga pernah jualan asuransi juga ya dulu ya. Oke. Saya lanjut ya, Mas Danang ya. Ini ada beberapa yang muncul lagi nih. Yang tadi angka itu ternyata saya Arif Priyadi yang dikasih buku gratis sama Mas Danang. Setelah saya pelajari ternyata
bisa membuat saya jadi the best active selling. Wow, luar biasa. Ini testimoni ya. Ya, saya kasih buku ini itu bulan November tahun 2018. Karena ini terbit 28 Oktober 2018. Apa yang terjadi? Dia praktekkan dan dia pantang menyerah. Setiap kali orang ditawarin. Yeah. Akhirnya sejak saat itu sampai sekarang, Mas, 20 bulan berturut the best active selling. Juara satu di toko Gramedia Daan Mogot. Ini artinya seperti tadi Mas Dewa katakan, harus praktek. Buku bagus, tapi kalau nggak dipraktekkan, ya sekedar bagus doang. Tapi ini menjadi satu kesaksian yang dia bisa ngomong sendiri di sini, bahwa betul, kemarin pada waktu saya hubungi itu, dia mengatakan, iya sampai sekarang, saya jualnya juga sekarang secara online. Jadi kalau tokonya tutup, tetap aja bisa secara online gitu loh. Pakai apa? Ya bisa dengan WhatsApp, bisa dengan Instagram, bisa dengan Facebook, bisa lewat YouTube, bisa lewat link. Banyak cara seperti itu. Oke. Luar biasa ya, sukses terus ya kepada Pak Arif Priadi. Terus saya lanjut lagi dari Pak Bagus Satria Wijaya. Saya Bagus dari Bandung, karena baru gabung. Untuk harga bukunya berapa ya? Nah, itu tadi saya sampaikan. Kalau di toko harganya 77.000. Nah, di Bandung bisa dicari di Gramedia Merdeka Bandung. Gramedia Merdeka 33 Bandung, ya. Tapi kalau di saya harganya 100.000. Karena apa? Karena ada tanda tangan saya dan bebas ongkos kirim. Nah, silakan pilih. Jadi ini saya menunjukkan bahwa saya bisa menjual dengan harga lebih tinggi. Dan bisa jual banyak sampai puluhan, ya 50. Oke, jadi langsung ke Gramedia atau bisa hubungin langsung ya? Di Merdeka Gramedia Merdeka Bandung ya. Oke. Saya lanjut, Pak Yayan Huyo tadi ya, sudah saya mention. Saya mau bertanya, apakah berbeda seni berjualan orang ini dan orang itu? Bolehkah berikan contoh perbedaan cara dari orang-orang tersebut? Atau setiap orang berbeda gitu ya? Betul. Oke, Mas. Ya. Termasuk yang kita jualin itu ada tipe auditif, ada tipe kinestetik, ada tipe visual. Nah, itu kita lihat. Nah, kalau saya itu tipe talkative, ngomong, banyak ngomong. Tapi juga harus hati-hati menjaga. Tipe orang yang kita jualin itu apa gitu loh. Nah, saya karena terbiasa melayani orang, saya itu biasanya gampang banget untuk bersujud, untuk jengkeng, untuk merendah gitu. Dan orang banyak beli karena saya merendah itu. Kamu rendah hati, kamu baik, kamu menolong gitu. Contoh konkret. Saya orang masuk selalu saya tawarin, buku saya ini boleh ya? Enggak, saya mau cari buku novel, saya mau cari buku cerita, dongeng. Oh, mari silahkan. Jangan memaksa. Akhirnya setelah saya tunjukkan semua, saya antar sampai kasir untuk menunjukkan dia beli, lalu baru saya tanya, Ibu, anggaran hari ini berapa belinya? Anggaran saya 640, Bu, ini baru 570, Bu. Jadi sekalian buku saya boleh ya, Bu? Oh ya udah boleh. Tadi nggak mau. Ya. Kan saya praktek bukan sekali, kalau sekali kebetulan. Contoh lain, ada seorang ibu saya tawarin buku saya. Enggak, aku nyarikan kereta Thomas untuk anak aku. Oh ya sudah, mari Bu saya antar. Lalu akan saya tunjukkan. Lalu setelah banyak dapat, lalu saya bilang, Ibu, ini kan untuk anaknya. Untuk Ibu buku saya dong, boleh ya Bu ya? Jadi kita menolong dulu, bantu dulu akan dibantu. Ya, jadi membantu akan dibantu. Seperti itu. Itu contoh saya. Maka ada contoh yang lain lagi, kalau orang nggak bisa ngomong, dengan dia senyum, dia menemani, ya seperti tadi. Ada seorang yang namanya Vina, nemeni anaknya main. Tapi karena anaknya seneng, ibu itu tertarik, akhirnya apa yang terjadi? Anak itu si Vina diajak jalan-jalan ke Bali 3 hari. Loh, seorang SPG, mana kepikiran diajak jalan-jalan ke Bali dibayarin? Sama, ada orang yang seperti yang namanya Nia. Mungkin dia ngomong takut langsung, Mas. Tapi dia pakai telepon. Dengan dia nelpon seorang presiden direktur, lalu akhirnya pesen yang namanya Sonet, pulpen Parker senilai 400 itu, senilai 600 juta. Artinya apa? Dia target langsung tercapai, tapi apa imbalannya? Dapat hadiah jalan-jalan ke Singapura. Nah ini tergantung. Jadi kita bisa menggunakan sarana-sarana entah by phone, entah online, entah media sosial, entah dengan cara kita. Maka tadi rumus saya kan ada. Kita menjual atau produk yang kita jual, kita bisa dengan cara kita sendiri. Nah, cara kita sendiri itu masing-masing orang berbeda, gitu loh.
nggak seorang gampang kayak saya mengatakan, sayang ayo ke sini, sayang kamu nyari apa, boleh ya sayang ya. Kadang-kadang sulit ngomong seperti itu. Tapi bagi saya yang dekat dengan anak-anak suka mendongeng, mudah sekali ngomong seperti itu. Dan biasanya kalau anaknya kena, Mas, oh gampang. Misalnya bapaknya ulang tahun aja saya ngoda anaknya. Sayang ini tas cocok untuk bapak ya, gitu loh. Terus saya bahasakan, gimana papa ini nggak mau hadiah dari saya ya sayang ya papa gimana sih nggak mau. Nah sekarang bapak mana yang nggak mau dikasih hadiah anaknya? Akhirnya bapaknya beli karena saya ngomong sama anaknya bukan sama bapak ya. Ini kan satu cara aja. Iya. Luar biasa Mas Anang. Oke, semoga Pak Yayan terjawab ya. Jadi memang berbeda-beda ya untuk. Nah kalau kurang lengkap nanti cari caranya. Bukunya aja ya Mas ya. Ya, oke. Dari Pak Anton tadi yang udah nanya, terima kasih Pak. Oke, sekarang karena sedang agak slow di asuransi, saya sekarang memberi solusi digitalisasi, bikin aplikasi, barangkali ada yang minat bisa kontak saya. Yeah. Oh, ini jualan nih, langsung jualan. Oh ya, betul kadang-kadang dengan lewat ini aja kemarin juga saya juga kaget Mas. Hanya dengan berdoa, dengan itu kan ada satu sekolah bilang, wah sekarang yang daftar banyak, saya kaget juga. Hanya dengan berdoa kok bisa. Lalu ada yang beri kesaksian ini banyak yang daftar itu. Wah terima kasih Tuhan. Mungkin kan kita nyari anak-anak untuk mendaftar sekolah sekarang ini susah Mas. Yeah. Tapi kalau Tuhan yang menggerakkan hati orang tua untuk mendaftar, bisa kan? Bisa. Nah itu yang saya sampaikan termasuk di asuransi itu kalau merasa nggak mampu, nah saya kira sudah berdoa, mungkin lebih kenceng lagi doanya. Iya. Ini ada yang korelasi sama doanya Mas Danang siang ini nih. Ada yang Ibu Lina Rajawali, saya juga mau beli 10 buku yang dapat tanda tangan. Saya hubungi kemana ini? Oh, langsung ke saya. Oke. Langsung ke saya saja. Nomornya Mas, bisa saya share di sini? Kalau WhatsApp-nya 0857 0857, langsung saya ketik ya. Ya, 0857 1733 8273. 8273. Oke. Langsung saya enter ya. Jadi untuk Bu Lina silakan langsung hubungi Mas Danang di 087 1733 8273 ya. Saya sudah ketik di grup chat ya. Kalau Instagramnya Danang_Priyadi 27. Oke, Danang_Priyadi 27 ya. Oke, ini IG ya. Ya. Oke, Mas Danang, Bu Lina semoga bisa langsung dicatat dan langsung pesan ya. Saya baca dulu dari Legita. Pak, saya mau tanya, kira-kira jualan yang saingannya sedikit tapi dapat duitnya banyak, kira-kira buka usaha apa ya? Minta saran, pengen coba jadi pengusaha kecil-kecilan, tapi saya lihat semuanya pada jualan dan banyak saingan. Terima kasih. Nah, ini konkretnya istri saya itu jual trading, alat-alat kayak begini nih. Nah, alat-alat gini ini mahal, cuman kayak gini ini bisa sampai 4 juta, 3 juta. Dan kadang-kadang kita kalau kita keluarkan dari luar, kita caranya itu misalnya kita minta DP 50%. 50% seharga ini. Sehingga nanti kalau barang yang datang kita suruh bayar lagi senilai ini. Jadi untungnya 100%. Nah itu. Tapi memang harus menguasai produk dan tahu dijual kemana. Pasti ya ke perusahaan-perusahaan yang menggunakan alat-alat seperti ini. Gitu. Jadi itu di trading. Kalau trading itu untungnya gede tapi risikonya juga gede gitu loh. Yeah. Jadi high price, high quality. Jadi kalau mau yang mahal-mahal ya dapatnya ya gede juga. Gitu. Nah sekarang ini yang lagi tren di zaman kayak gini nih, yang laris ya alat-alat begini, terus kayak semacam untuk webinar, Zoom dan seterusnya itu laris dan itu duitnya gede. Itu bisa puluhan kali lipat untungnya gitu loh. Tapi ada barang mahal modalnya juga harus besar gitu loh. Jadi konkretnya aja saya jual alat kayak gini paling nggak modal juga harus ada paling nggak 1 miliar gitu. Iya gitu. Iya. Ya, tapi hasilnya juga besar ya. Ya, kalau kita jual barang katakanlah 200 juta kolakan terus kita jual 250 atau 250 kita jual 350 itu 2 barang aja kita bisa 700 juta, untung 200 juta dalam waktu 2 bulan. Sebulan untung 100 juta gitu. Tapi modalnya juga harus gede dan mengandaikan ini juga semua lancar ya. Yeah. Nah ini saya pakai konkret dari perusahaan sendiri aja, trading. Namanya Karunia Berkah Bersama. Oke. Tapi kalau yang kecil-kecilan ya kayak saya travel.
Itu tiket itu paling untung 10-25 ribu gitu loh. Hmm. Tapi kalau kita banyak jualannya, ya kecil kali banyak, banyak juga. Yang penting perusahaan hidup, bisa bayar karyawan, dan kita seneng gitu loh. Artinya kita untungnya kalau dapat promo-promo untuk pergi kemana-mana. Atau kita sendiri kalau ke pesan hotel atau naik pesawat atau apa, kita dapat lebih murah karena punya travel. Nah, untung saya di situ terutama gitu. Banyak free-free di sana gitu. Hmm. Oke. Oke, Mas Danang, semoga terjawab budaya kita. Jadi kecil-kecilan, usaha sedang-sedengan, atau gede-gedean, itu tetap harus baca bukunya Mas Danang dulu ya, biar Ya, laku. saya pernah di MLM juga loh, Mas. Iya. Tapi karena secara rajin dalam waktu 3 bulan, itu sama istri itu mempunyai anak buah downline itu 400. Ya, waktu itu gaji saya 800, itu dari situ saya bisa dapat 1,5 sampai 2,5 juta. 2-3 kali lipat dari gaji saya. Sekali lagi memang tadi Mas Dewa bilang, harus aktif. Yeah. Kalau perlu sampai malam-malam. Ya. Ya. Oke, Mas Danang, saya lanjut lagi nih. Ada Mas Bagus Satria Wijaya tadi, tolong kasih opini agar kita sebagai entrepreneur muda lebih terbuka lagi untuk lebih maju. Tolong kasih opini agar kita sebagai entrepreneur muda lebih terbuka lagi untuk lebih maju, gitu Mas. Ya, itu harus aktif. Mau tahu saya lagi masuk di Gramedia menjadi salesman, itu ada yang namanya basic salesmanship training, harganya 250.000. Gaji saya waktu itu 354.000. Saya nggak punya duit, tapi pengen itu supaya bisa jadi sales yang handal. Apa yang saya lakukan, Mas? Saya datang ke tempat training itu di Carnegie. Lalu saya bilang, Pak, saya mau ikut training ini, saya nggak punya duit. Tapi saya punya duit pas training ini selesai, akhir bulan pas saya gajian. Gimana Pak, saya bayarnya belakangan, boleh nggak Pak? Dibilang apa Mas saya? Orang gila, baru kali ini ada orang gila. Tapi saya diterima, Mas. Tapi dengan ketekunan saya itu, Mas, akhirnya apa? Di lembaga-lembaga training itu, kalau ada perlombaan-perlombaan, saya lawan 30-40 manajer, direktur, Mas. Saya itu akhirnya dapat highest word of achievement, hadiah puncak yang tertinggi, itu yang ditandai Presiden dan Vice President Instructor di Amerika Serikat. Sampai saya mau dikirim ke sana. Oh. Artinya apa? Luar biasa. Ya kita mulai dari situ, untuk entrepreneur. Dan itu mulai dari mana juga? Dari ada lomba pidato di Jakarta Asian Convention Center pada waktu ada lomba pendidikan. Lihat tempatnya aja juga takut Mas sebetulnya. Wah, siapa nih yang ikut di tempat mewah kayak gini? Tapi kalau kita nggak pernah nyoba, mana tahu kita menjadi juara. Makanya nggak salah saya disebut Danang, datang untuk menang. Karena menang di banyak tempat. Gitu. Luar biasa, Mas Danang. Mas Danang, waktu kita ini udah habis. Durasinya udah lewat banget. Terima kasih banyak pencerahannya, share-nya tentang buku. Sepertinya belum habis juga ya kalau Mas Danang cerita soal buku ini ya. Dan teman-teman sahabat pembelajar pasti juga ingin bertanya terus. Yang kedua kan belum, nanti bisa dibahas lagi. Oke, terima kasih sahabat pembelajar yang sudah chat juga, sudah atensi juga di seminar online pada siang hari ini. Nanti bisa lewat WhatsApp saya atau Instagram saya, Mas. Oke, dan kita akan ketemu lagi Kamis depan ya, Mas Danang ya. Ya. Oke. Boleh. Oke, Mas, boleh ya. Oke. Siap. Ya. Oke, saya persilakan untuk sahabat pembelajar buka mic dan buka kamera. Silakan untuk say thank you atau say hello kepada Mas Danang, silakan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Halo, Pak Danang. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kembali. Terima kasih, Mas Danang. Dan kita akan foto bersama dulu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kita akan foto bersama dulu. Silakan untuk sahabat pembelajar buka kameranya. Kita akan foto dulu untuk kenang-kenangan edisi perdananya Mas Danang ini ya. Teman-teman di belakang layar silakan. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Kita akan foto 3 kali. Bapak Ibu boleh dibuka dulu kameranya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. 2 kali lagi Bapak Ibu. Senyumnya 1, 2, 3. Oke. 1 kali lagi ya Bapak Ibu. Yang belum buka kamera boleh buka kamera. 1, 2. Bapak Terima kasih Mas Laras. Terima kasih, Pak Danang. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih, Mas Danang. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Ya, oke. Mas Dewa. Salam sukses luar biasa, stay healthy. Terima kasih untuk Mas Danang, terima kasih untuk sahabat pembelajar. Sampai ketemu lagi minggu depan.